Ampun, Gusti. Sana. Baik, Gusti. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu. Siapa yang tidak kenal Daneswara? Perempuan itu memang pandai sekali memikat hati lelaki. Benar. Menurut laporan para dayang, Dewi Daneswara memang selalu menggoda Gusti Prabu dengan kerlingan mata. Setiap Pangeran Danurweda mengajaknya menghadap. Memang agak aneh. Seorang ayah tega merebut anak kandungnya sendiri. Sejak kejadian itu, Gusti Danurweda seperti tidak punya lagi semangat untuk hidup. Dia jarang di istana. Lebih sering berkelana tanpa tujuan. Ampun, Gusti. Bagaimana? Hamba diusir, Gusti. Kelihatannya Gusti Prabu tidak mau diganggu. Beliau sedang bersama Gusti Dewi Daneswara. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Sementara Giriwara semakin membabi buta kepada rakyat. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Senopati, Dewi Daneswara yang mempengaruhi Gusti Prabu untuk mengangkat Giriwara, kakak kandungnya itu sebagai Mahamentri, hingga sang Prabu memecat Kakang Rasapala. Benar-benar tidak masuk akal. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga. Karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Apakah Dinda benar-benar bisa melupakan Danurweda, putraku? Gusti Prabu, sejak malam pertama hamba melayani Paduka, Kakang Danurweda sudah hilang dari ingatan hamba. Gusti Prabu benar-benar remaja kalau sudah di dalam bilik. Perempuan lacur itu benar-benar sudah berhasil memelet Gusti Prabu. Selir-selir yang lain sudah dianggap seperti sampah. Bahkan aku sendiri tidak pernah disentuh. Disapa pun tidak. Maaf, Gusti Dewi. Mungkin Dewi Daneswara memang punya dukun yang manjur, Gusti Dewi. Iya, Gusti. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu siapa dia. Perempuan binal yang tidak pernah tahu arti kesetiaan. Kamu Nyai Wungu dan Nyai Ijo. Baik, Gusti. Kutugaskan untuk memata-matai apa saja yang dilakukan perempuan itu. Baik, Gusti. Giriwara, apa-apaan ini semua? Mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Selama ini kami mengayomi rakyat, bukan menyiksa. Senopati,
Ini cara kami untuk mendidik rakyat, supaya mereka mengerti arti kewajibannya sebagai rakyat. Mendidik rakyat. Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Mereka merasa tertekan. Hidup di negerinya sendiri. Lalu kau mau apa? Kurang ajar. Giriwara, jangan lari kamu. Saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan. Meskipun saya seorang wanita. Menurut saya yang pertama kali yang harus disingkirkan adalah bekas istri tuan. Sebab yang menguasai negeri Kalinggapura saat ini sebenarnya adalah bekas istri tuan sendiri. Saya dengar pengaruh Daneswara sangat luar biasa. Bahkan dia mampu mempengaruhi ayahanda pangeran sendiri untuk mengangkat kakak kandungnya sebagai Mahamentri. Saya benar-benar berada dalam keadaan yang serba sulit. Pada satu sisi, saya tidak mau memerangi negeri saya sendiri. Tapi pada sisi lain, saya merasa tidak tega karena rakyat saya diperlakukan sewenang-wenang oleh Mahamentri. Bahkan, mereka terpaksa mengungsi ke negeri-negeri lain. Bahkan, ada yang sampai ke Malawapati. Nah, pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Terus terang, saya bisa membantu kalau pangeran mempunyai sikap yang jelas. Kalau memang pangeran mau merebut kekuasaan di negeri Kalinggapura, saya mau membantu. Tapi, kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Memang agak sulit bagi pangeran. Bagaimanapun kita pasti akan berhadapan dengan ayahanda tuan, Prabu Darmasunu. Tapi pangeran juga harus ingat bahwa meluruskan orang tua yang keblinger dan menolong rakyat yang menderita adalah sebuah keharusan. Iya, Nyai benar. Yang penting bagi saya sekarang adalah ketentraman hati rakyat, yang saat ini benar-benar hancur oleh kesewenang-wenangan kakak kandung Daneswara. Bagus, itu baru sikap pemimpin yang sebenarnya. Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Mana mungkin rakyatnya sampai mengungsi kemari. Kita juga tidak pernah mendengar ada kerusuhan di negeri itu. Hamba dengar dari beberapa orang pengungsi yang ditampung oleh para bekel. Prabu Darmasunu sekarang ini sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada para rakyat menteri. Sementara itu, banyak peraturan baru yang dibuat oleh Mahamentri yang masih kakak kandung dari selir mudanya itu, yang sangat merugikan rakyat. Sehingga mereka merasa sangat tertekan. Sebaiknya, sementara waktu kita tampung dulu mereka di sini. Kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang. Kecuali kalau mereka mengganggu kita. Lalu, bagaimana rencana Gusti Prabu sendiri? Dinda Sekarwangi mencemaskan keselamatan Galuh Parwati. Terus terang, saya juga ikut bersalah karena menitipkan Nila Soroya di Sugalu.
Dialah yang membuat huru-hara di perguruan kita. Dan bukan hanya keluarga Kakang Mahasyura yang jadi berantakan, tapi seluruh perguruan. Bahkan Nila Saroya juga telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Jadi, rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Dinda. Kakang, saya sudah memperingatkan Kakang bahwa apa yang Kakang lakukan sudah sering dikeluhkan oleh para petinggi Linggapura. Tapi masih tetap saja nekat. Serakah. Kakang tahu, laporan bahwa banyak rakyat Linggapura yang mengungsi ke negeri lain sudah sampai pada Gusti Prabu. Selama ini tidak pernah ada apa-apa. Senopati Manaprabakara yang memanas-manasi para Raki dan Narpati. Dinda, kau harus bisa mempengaruhi Gusti Prabu untuk menyingkirkan Senopati. Apa Kakang sudah gila? Manaprabakara itu putra angkat Gusti Prabu. Beliau sendiri jauh lebih percaya kepada Prabakara daripada putranya sendiri, bekas suami Dinda, Pangeran Danurweda. Tapi, tolonglah Dinda. Saya masih menyukai kedudukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Gusti, kalau perbuatan itu tidak segera Gusti tindak, hamba takut semua rakyat Kalinggapura akan pindah ke negeri lain. Gusti, Jangan berlebihan, Prabakara. Kamu kalau menghadapi masalah selalu dilebih-lebihkan. Baik, nanti Giriwara akan kutegur. Untuk sementara, Giriwara kularang melakukan tindakan yang mewakili diriku. Hamba hanya menyampaikan yang sebenarnya, Gusti. Karena hamba tidak mau negeri ini menjadi salah urus. Ya. Aku percaya padamu. Ada apa? Maaf Tuan, hamba diperintah Gusti Prabu untuk menyampaikan perintah. Nanti malam Tuan Senopati diundang Gusti Prabu untuk minum arak bersama di dalam Keprabon. Baik, saya pasti datang.
mohon izin. Kamu sudah mengantuk, Dewiku. Tidurlah. Nanti aku menyusul, ya. Ternyata rembulan terlalu dekat dengan bumi, sehingga dia sering sekali datang. Tidurlah. Kakang akan berdiri di sini terus sampai pagi? Dasar perempuan rendah. Gusti Prabu harus kuberitahu. Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Tirus? Benar, Gusti Prabu. Hamba rela dihukum picis kalau hamba berani berbohong. Prajurit! Apakah Kakang selalu kebingungan begitu setiap menghadapi musuh? Menghadapi ratusan prajurit musuh yang mengepung, secuil pun saya tidak pernah gentar, Dewi. Kenapa Kakang belingsatan begitu? Tenang, Kakang. Hanya dengan pikiran tenang, segala persoalan bisa diselesaikan. Ternyata menghadapi dosa jauh lebih menakutkan. Kalau kakak Dewi Giriwara masih terus melakukan perbuatan buruk itu,
terpaksa saya akan bertindak dengan keras. Selama ini, saya masih menghargai Nyai Dewi, dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kakang Giriwara, tapi masih saja begitu. Tapi dia sudah berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Senopati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu. Seolah-olah sebagai saudara saya tidak memiliki rasa untuk membela, padahal saya sendiri tidak senang melihat tingkah laku kakak saya. Daneswara. Kanda. Ampun Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Sangat mengerti. Terima kasih, Kanda. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah lancang berani memasuki bilik Gusti Dewi. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Mahamentri Giriwara. Hamba benar-benar merasa tidak enak kepada Gusti Dewi. Maksud hamba, Aku sudah tahu. Aku hargai kebijakanmu. Aku juga kagum pada pengorbanan Daneswara kepada kakaknya. Terima kasih, Kanda. Aku suka. Aku suka dengan kejujuran kalian. Prajurit, tangkap si Cumbita Dewi dan dayangnya. Gusti Prabu, kenapa dengan Kakang Buah Cumbita? Dia telah menebar fitnah di istanaku. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk mulut yang berbisa ular. Siapa sampean? Saya pesuruh Pangeran Danurweda. Ada laporan penting yang harus saya sampaikan. Bagaimana, Daliman? Ada berita yang agak mengejutkan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Selama ini kekuatan Kalinggapura hanya bertumbuh pada kekuatan dan ketegasan Senopati Prabakara. Pangeran, ini mungkin siasat Daneswara. Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Daliman, apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini, Gusti Prabu akan melakukan perburuan di Grogolan. Ah, ini kesempatan yang sangat baik, Pangeran. Kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Biasanya kalau berburu, Sang Prabu membawa istrinya. Ya, betul, Nyai. Biasanya seliri yang paling disayang pasti diajak. Saya yakin bekas istri saya pasti diajak. Bawakan hamba menjangan yang tanduknya paling panjang, Gusti Prabu.
Kalau di hutan ini ada menjangan emas, pasti kubawakan untukmu itu. Ha, ha, ha. Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat. Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Wah, dipepes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak sekali. Iya, cepat. Panggil 2 prajurit untuk mengawal kita. Baik, Gusti Dewi. Lastri, cepat siapkan pisau dan keranjang. Ayo cepat. Baik. Banyak sekali. Tirus, kita tinggalkan mereka. Ayo. Iya, Gusti. Dari suara. Dia mau mencuri hamba, Gusti Prabu. Danis. Danis. Yeah. Guru, kenapa? Tunggu dulu, Nyisana. Siapa kalian? Maaf. Kalian berhak mendapatkan penghargaan. Karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton. Iya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menolongku dari sergapan bajingan itu. Kami berdua hanya kebetulan lewat, Gusti. Oh, di mana rumah kalian? Hamba bernama Nila Saroya. Ini sepupu hamba bernama Puspa Sarira. Kami dari perguruan Halimun Petak. Oh, pantas. Kalian pasti murid-murid utama dari perguruan itu. Kebetulan hamba adalah pimpinan Padepokan Halimun Petak di lereng Dieng Utara, Gusti Prabu. Oh, dan dia pasti murid utamamu. Benar, Gusti. Gusti Prabu, hamba akan merasa tentram kalau mereka mau menjadi pengawal hamba. Oh, kenapa tidak? Hah? Ini adalah satu tawaran kehormatan buat kalian. Saya harap tidak ada alasan dari kalian untuk menolak kebaikan ini. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Sungguh tawaran ini merupakan anugerah yang terlampau besar buat kami. Tapi kami punya kewajiban untuk tetap memelihara padepokan kami. Ah, iya. Aku mengerti soal itu. Tapi muridmu kan bisa.
Siapa namanya tadi? Puspasarira, Gusti Prabu. Puspasarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daneswara, istriku. Dengan sendirinya nanti, gurumu akan lebih sering datang ke Kalinggapura. Bagaimana? Tentu Gusti Prabu. Hamba akan sering mengunjungi Kalinggapura. Dan perguruan hamba selalu siap membantu negeri Kalinggapura semampu kami. Itu lebih bagus lagi. Terimalah tusuk konde emas ini sebagai kenang-kenangan dari saya, juga sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih Gusti Dewi. Oh iya, Puspasarira, saya pikir kamu tidak perlu kembali ke Halimun Petak. Tapi hamba belum membawa pakaian, Gusti Dewi. Kamu tidak usah khawatir akan kekurangan pakaian di Kalinggapura, Puspa. Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu. Di ujung jalan ini, Kisanak akan ketemu pertigaan. Kisanak ikuti saja jalan setapak ke kanan. Nanti akan ada sungai berbatu. Kisanak menyeberang. Hutan di seberang sungai itu sudah masuk dalam kawasan Goa Lawa. Dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Terima kasih Kisanak. Dan ini buat Kisanak. Bagus. Kembalilah ke tempatmu. Ada apa, Banga? Maaf, Kakang. Ada seorang pendekar menuju kemari. Dari padepokan mana dia? Tidak jelas, Kakang. Yang pasti, dia bukan murid Nila Saroya. Apa? Terimalah salam hormat kami, pendekar. Apakah saya sedang berhadapan dengan sesepuh Halimun Petak? Perguruan Halimun Petak sudah sirna. Tapi pendekar dan adat istiadat perguruan, kebetulan kami yang meneruskan. Kalau boleh tahu, siapakah Kisanak? Saya pengelana dari Malwapati. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada para tetunggul Halimun Petak. Nila Saroya merebut kepemimpinan Halimun Petak setelah mengalahkan saya dengan jurus-jurus yang sama sekali bukan milik perguruan ayahandanya sendiri. Maka dengan terpaksa, tongkat kayu cendana saya serahkan kepadanya sebagai lambang kepemimpinan perguruan kami. Silahkan. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalu. Setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Sakit ingatan? Dia mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Sudamani, yang menyebabkan 12 saudara seperguruannya tewas. Dan dia sendiri diperkosa oleh pendekar biadab itu. Bagaimana pendekar bisa tahu? Saya sendiri yang menolong Nila Saroya. Dalam keadaan luka parah, saya bawa dia ke Sugalu. Dan Empu Masyura bersedia mengobatinya. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Masyura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya. Sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Bahkan difitnah
dan dibuang ke sebuah pulau. Pendekar, bagaimana dengan Empu Mahasura? Semula dia sangat bahagia. Apalagi Saroya mengandung. Lebih-lebih setelah melahirkan. Karena mengira anak lelaki yang lahir itu adalah putranya. Padahal ternyata anak itu adalah titisan Sudamani. Waktu memperkosa dia. Selanjutnya waktu Empu Mahasura melakukan semedi di luar padepokan. Nila Saroya melarikan diri bersama adik tiri Empu Mahasura sesudah dia mencuri kitab pusaka Sugalu. Kisanak mau menghukum Saroya. Saya merasa berdosa kepada Empu Mahasura karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya. Karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli. Dan kamilah penerus dari perguruan itu. Terima kasih Kisanak. Bagian 2, Kejatuhan Sang Raja. Adegan 4 Balairung Istana. Sebuah sidang kerajaan digelar. Batik Madrim membawa bukti palsu berupa kitab hitam yang diklaim milik Angling Dharma. Keadaan makin panas ketika seorang pertapa palsu bersaksi mendukung tuduhan tersebut. Lebih besar dari Sekar Wangi, dengan air mata. Duh Gusti Prabu, benarkah semua ini? Adegan 5 Hutan Larangan. Angling Dharma, demi menjaga kedamaian kerajaan, memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjalani pengasingan. Ia yakin kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ia pergi hanya ditemani abdi setianya, Empu Tandra. Adegan 6 Gunung Lawu. Dalam pengasingan, Angling Dharma menemukan kembali kekuatannya. Ia bertemu seorang pertapa sakti yang menyadarkannya bahwa kutukan Batara Guru bisa diangkat jika ia berhasil melewati 3 cobaan, kesabaran, kesendirian, dan pengkhianatan. Adegan 7 Istana Malwapati. Sementara itu, kekuasaan Batik Madrim makin menjadi-jadi. Rakyat mulai menderita dan memberontak. Ratu Sekarwangi perlahan menyadari bahwa suaminya adalah korban fitnah. Akhir bagian 2. Di langit malam, petir menyambar, pertanda perubahan besar akan datang. Angling Dharma berdiri di puncak gunung, menatap ke arah istananya. Lebih besar dari Angling Dharma. Waktunya pulang, menegakkan kebenaran.